Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, perkenalkan nama saya Ica Srianti dengan NIM akhir 046 dan teman saya I Gusti Ngurah Brata Wicaksana dengan NIM akhir 047. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kompleksitas waktu menggunakan algoritma Bridge and Bound untuk penyelesaian permasalahan traveling salesman. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan yang dimana penjelasan tentang traveling salesman yaitu permasalahan yang ada biasa pada ilmu komputer dan matematika. Nah, permasalahan ini menggambarkan seseorang yang harus mengunjungi semua kota hanya dikunjungi hanya sekali dan kembali ke kota asal tersebut dengan rute yang terpendek dan biaya yang minimum. Nah, selanjutnya ada tujuan dari makalah ini yaitu untuk menganalisis kompleksitas waktu dari algoritma Birch and Baum untuk permasalahan traveling salesman melalui eksperimen ini melalui eksperimen rute melalui ini uh, menggunakan eksperimen rute pengiriman barang atau rute perjalanan wisata yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi algoritma Birch and Bound dalam menangani permasalahan TSP. Nah, selain itu, di makalah ini ada rumusan masalah, yaitu terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana algoritma Birch and Baum membagi masalah TPS menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Dan yang kedua yaitu bagaimana algoritma Birch and Baum dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman. Nah, selain ini ada juga batasan masalah pada makalah ini yaitu makalah ini menggunakan contoh kasus dunia nyata yang spesifik, contohnya seperti rute pinjaman barang atau rute perjalanan wisata. Nah, yang kedua yaitu analisis kompleksitas waktu pada makalah ini difokuskan dalam jumlah langkah yang diperlukan dalam algoritma Bound untuk mencapai solusi optimal atau solusi yang paling um, memungkinkan, serta dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kecepatan dalam penanganan masalah. Nah, yang terakhir pada makalah ini digunakan sebagai solusi optimal tanpa memverifikasi terlebih dahulu solusi yang digunakan menggunakan metode lain. Nah, selanjutnya landasan teori yaitu TPS ini merupakan permasalahan yang sebelumnya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu permasalahan yang dimana seseorang harus mengunjungi satu kota tersebut dengan hanya satu kali dan harus kembali ke kota asalnya, yang dimana harus memperhitungkan biaya dan kecepatannya. Nah, tujuannya yaitu untuk menentukan rute dan jarak total yang biaya paling minimum. Nah, selanjutnya itu algoritma Birch-Baum merupakan algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan cara meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif. Nah, di bagian pembahasan ini, yang pertama yaitu algoritma Birch-Baum dalam membagi masalah TPS menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Nah, di sini algoritma Bound ini membagi masalah traveling salesman menjadi submasalah yang lebih kecil melalui proses yang disebut dengan branching. Pada setiap langkahnya, algoritma Bound akan membagi masalah utama menjadi beberapa submasalah dengan membuat pilihan-pilihan tertentu pada rute yang seharusnya akan diambil. Nah, selanjutnya pada TPS ini melibatkan pemilihan kota yang dimana akan dikunjungi berikutnya dari kota saat ini. Misalnya seorang salesman berada di kota A dan memiliki pilihannya untuk mengunjungi ke kota B dan kota C. Maka akan dibuat 3 cabang baru di kota masing-masing yang telah dikunjungi tersebut. Nah, selanjutnya algoritma ini akan menggunakan langkah selanjutnya yaitu proses bounding untuk mengevaluasi potensi setiap submasalah. Nah, bounding ini melibatkan dua komponen utama yaitu uh, batas bawah atau yang disebut dengan lower bound dan batas atas atau yang disebut dengan upper bound. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu algoritma ini akan melakukan proses pruning yang dimana proses ini mengeliminasi cabang-cabang yang kurang baik untuk dilalui.
Berdasarkan hasil bounding, jika batas bawah atau batas bawah dari suatu cabang lebih besar dari batas solusi terbaik saat ini, maka cabang tersebut akan dihapus dan dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, bounding ini sangat penting untuk mengurangi jumlah submasalah yang perlu dievaluasi sehingga mempercepat pencarian solusi yang optimal. Nah, selanjutnya untuk bagian B akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Munobrata Wicaksana. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu implementasi algoritma branch and bound untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem. Implementasi algoritma branch and bound untuk menyelesaikan TSP adalah sebagai berikut, yaitu langkah pertama, tetapkan penyelesaian awal masalah. Penyelesaian yang ditetapkan merupakan rute perjalanan lengkap, tentukan batas tertinggi dan nilai minimum fungsi objektif. Dengan mencari berbagai kemungkinan rute perjalanan, batas ini dinotasikan dengan FU. Kemudian langkah kedua yaitu buat cabang awal dengan mengatur X1 sama dengan 1 untuk masing-masing kota, J sama dengan 2, 3 sampai dengan N. Untuk I sama dengan J, nilai C, IJ sama dengan M. Untuk menyatakan rute yang tidak mungkin hitung batas terendahnya yang dinotasikan dengan FL pada nilai minimum fungsi objektif di setiap titik. Dan dari data awal, hapus baris pertama dan kolom ke J, serta ganti CIJ sama dengan M. Tentukan penyelesaian masalah dan tambahkan harga F ke CIJ untuk memperoleh FL, sehingga FL sama dengan CIJ plus M. Langkah ketiga yaitu jika tidak ada simpul aktif pada langkah ini, maka penyelesaian terbaik saat ini adalah optimal. Jika tidak, pilih simpul dengan nilai FL terkecil dan buat cabang baru dengan mengatur XJK sama dengan 1 untuk setiap kota yang belum dikunjungi sebelumnya. Kemudian langkah keempat yaitu buat batasan F pada setiap simpul dengan menghapus baris J dan kolom K dari data pada simpul aktif di atasnya. Tambahkan nilai F ke JK dengan seluruh nilai sebelumnya. Pada contoh kasus di dunia nyata, kami melakukan eksperimen dengan rute perjalanan wisata yang dimana tujuannya untuk menentukan rute terpendek yang melalui setiap destinasi wisata hanya sekali dan kembali lagi ke titik awal. Misalnya kami di sini menggunakan wisata Pantai Kuta yaitu sebagai A, kemudian Gunung Bromo sebagai B, Candi Borobudur sebagai C, Taman Nasional Komodo sebagai D, dan Danau Toba E. Kita lihat seperti inilah rute perjalanannya pada tabel ini. Kemudian soalan di atas dapat digambarkan dalam bentuk graf tak berarah dan baik. Langkah penyelesaiannya itu langkah pertama yang berawal dari A ke A, kemudian B ke B, dan seterusnya. Bagian yang tidak diizinkan sehingga diberi tanda untuk sel data biaya matriks. Menentukan biaya penalti terbesar di mana disimbolkan dengan S, tabel 1. Kemudian pengukuran matriks untuk minimalis matriks dan maka mencari biaya terkecil dari setiap baris. Kemudian gunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris sama. Kemudian pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 hasil matriks yang dikurangkan elemen terkecil. Dari setiap baris dan kolom tersebut kemudian dijumlahkan hasil dari penjumlahan tersebut sebagai root atau R, atau nilai ongkos dari simpul awal. Kita lihat di sini merupakan pada tabel ini merupakan cost matrix CIJ dengan 0 setiap baris dan kolomnya. Dari tabel di atas diperoleh R atau rootnya yaitu 10. Kita lihat di sini dapatkan melalui 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya sampai 10. Kemudian langkah kedua, tentukan penalti pada angka 0 yang ada. Pada CIJ ditetapkan bahwa jalur HK harus digunakan elemen baris H dan beberapa elemen di kolom K. Dengan HK dijumlahkan dengan elemen yang paling terkecil dari baris H, elemen yang paling kecil dari kolom K. Hasil penalti akan dicatat pada sudut atas. Kita bisa lihat pada tabel ketiga. Di sini penaltinya ditulis di pojok kanan atas.
Kemudian langkah ketiga yaitu misalkan HK merupakan entry nol dengan penalti yang paling besar. Kemudian S dibagi menjadi dua bagian yaitu SHK merupakan jalur HK dan SHK di mana tidak melalui jalur HK. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan lower bound pada SHK dalam persoalan di atas yaitu CCA sama dengan limit dan menghapus baris A kolom D dan kolom D. Mohon maaf di sini maksudnya kolom C. Kita bisa lihat pada lower boundnya di sini yang terkecil adalah ini. Kemudian tabel akan menghapus baris A dan kolom C. Langkah kelima yaitu dengan mengetahui AC dan AC salah satu yang lebih rendah daripada sisi selanjutnya sebagai subset. Jika AC lebih rendah kembali ke langkah 2 dan ulangi menghitung cos matriks yang diperoleh pada langkah 4. Jika AC adalah dipilih kembali ke bentuk semula yaitu mengurangi matriks pada langkah 1 letakkan pada sel AC dan ulangi langkah-langkah 2 depan. Selanjutnya itu langkah 6. Sel JB memiliki nilai penalti yang paling besar yaitu 2, kemudian dibagi himpunan S dalam dua bagian yaitu DB dan yang lainnya tidak melalui DB. Dan hitung batas yang lebih rendah, lower bounds-nya. Sini total biaya rute melalui penalti paling besar yaitu DB 10 tambah 2 sama dengan 12. Kemudian langkah 7 yaitu menentukan total rute penalti yang paling besar. Ini dilakukan dengan ketentuan DB digunakan. Maka jalur DB tidak boleh digunakan kembali dari matriks yang dipilih. Sini kita bisa lihat gambar ini. Kemudian langkah 8, hasil dari DB dan BD, pilih salah satu yang memiliki nilai rendah. Maka ulangi langkah seperti yaitu langkah kedua dan mengulanginya dengan menggunakan cos matriks yang diperoleh pada langkah 7 setelah menguranginya dengan elemen-elemen matriks yang lebih kecil. Sehingga pada setiap sel nilai penalti dicatat pada sudut atas seperti sebelumnya. Dia langkah 9 yaitu sel EJ memiliki nilai penalti yang paling besar yaitu 2 dan biaya rute yang melalui sel EJ itu 12 tambah 2 tambah 2 sama dengan 16. Kemudian langkah 10 jika digunakan jalur DE maka harus diberi CDE dan menghapus baris D dalam kolom dan kolom E. Biaya rute yang tidak melalui sel yaitu 12 tambah 2 14. Bisa dilihat pada gambar ini. Kita lanjut ke langkah 11 yaitu penghilangan bagian EJ. Kemudian pilih sel BA. Mohon maaf di sini ada salah penulisan yaitu yang maksud yaitu BE sehingga peroleh itu 14 tambah 0 sama dengan 14. Dengan demikian diperoleh rute perjalanan A, C, E, D, B. Ya, dari rute perjalanan yang dilakukan pedagang dilakukan oleh rute wisata tersebut dapat digambarkan dalam bentuk graf tak berarah dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Simpulannya, dengan menerapkan algoritma pada contoh soal persoalan rute perjalanan wisata, traveling salesman problem, dalam penelitian ini maka diperoleh rute terpendek yaitu A, C, E, D, B, A dengan total biaya perjalanan sebesar 14. Branch and Bond dapat pada persoalan perjalanan wisata sebanyak 5 percabangan menghasilkan biaya minimum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur yang kurang berkenan. Terima kasih.